Qari'ah yang sedang membaca Al-Quran itu merupakan orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan gradasi, berdasarkan tingkatannya. Semua undang-undang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ideologi bangsa Indonesia ini Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan seorang qari'ah yang disawer. Ketika qari'ah itu membacakan sebuah ayat suci Al-Quran, para tamu ataupun para panitia pada saat itu menyawarnya. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat ironis, karena Al-Quran merupakan kitab bagi umat manusia, pedoman hidup bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman semua, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang sangat disucikan. Bahkan orang-orang yang memahami Al-Quran adalah orang tertentu, orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 77, 78 dan 79, yakni Bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim. Ini adalah kitab yang sangat mulia, fi kitabim maknun, yang terpelihara di Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada orang yang dapat menyentuh Al-Quran, tidak ada orang yang dapat memahami Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini, dari surah Al-Waqiah ini, kita dapat mengetahui bahwa qari'ah yang sedang membaca Al-Quran itu merupakan orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan gradasi, berdasarkan tingkatannya. Tetapi kemudian ketika kita melihat pemandangan bahwa qari'ah ini disawer yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita dapat melihat bahwa pemandangan ini sangat tidak elok bagi umat Islam tentunya. Al-Quran itu merupakan sebuah mujizat. Al-Quran itu adalah pedoman seluruh umat manusia, terutama bagi umat Islam yang mengimani Al-Quran ini. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini dapat memberi kita petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi yang lebih lurus maksudnya. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah petunjuk bagi umat manusia. Bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Jadi orang muslim, orang non-muslim juga bisa mempedomani Al-Quran ini sebagai bekal untuk hidup bahagia di dunia maupun di akhirat atau hari kemudian. Teman-teman semua, itulah mengapa kita harus mensucikan Al-Quran. Tidak boleh merendahkan Al-Quran dengan cara menyawar. Karena menyawar itu merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan umat Islam, sebuah tindakan yang merendahkan umat Islam dan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia ini umat Islam merupakan agama yang terbesar di Indonesia. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, tentunya Islam ini merupakan agama mayoritas yang harus menghargai dan dihargai pula. Tetapi kebanyakan umat Islam saat ini merasa egois bahwa ada istilahnya kristenisasi atau apa segala macam gitu kan. Padahal tidak. Semua undang-undang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ideologi bangsa Indonesia ini Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan prinsip-prinsip Islam, yakni dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu satu, Allah itu satu. Sedangkan dalam Pancasila, sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Islam itu, Pancasila itu mengakui bahwa Tuhan itu satu. Jadi siapa saja warga Indonesia, siapa saja masyarakat Indonesia yang memiliki dua Tuhan, berarti dia termasuk dalam masyarakat Indonesia yang bandel, ya. Jadi teman-teman semua, menghargai Al-Quran itu, memuliakan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, karena ini adalah kitab suci, ini adalah kitab yang dipedomani oleh seluruh umat manusia, yang dibawa oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan ke semua umat manusia. Terima kasih. Jadi hargailah Al-Quran. Salam persatuan.